Halo parents, selamat bergabung di podcast Tema Talks. Podcast kali ini tuh super spesial sekali, di mana topik podcast kita saat ini itu akan menjadi jawaban untuk kebutuhan parents di era sekarang ini. Seperti itu. Anak adalah anugerah yang tak ternilai harganya, sebuah berkat yang Tuhan berikan kepada orang tua, di mana pola lingkungan, pola hidup itu sangat mempengaruhi kecerdasan emosional dan karakter pada anak. Bagi orang tua yang bekerja, mungkin bingung nih gimana cara dia bisa mengupayakan kebutuhan anaknya di tengah kesibukannya dalam bekerja, seperti itu. Sebenarnya ada solusi bagi orang tua yang bekerja untuk tetap dapat memberikan hak dan pemenuhan kebutuhan terhadap anak, yaitu dengan memanfaatkan layanan daycare, di mana anak dititipkan seharian penuh hingga orang tua tidak mempunyai rasa khawatir nanti pada saat pulang kerja baru bisa dijemput di daycare, seperti itu. Hari ini kita akan bahas semuanya bersama dengan Miss Novita dan saya dengan Miss Elsa Regina Lingga. Biasanya saya dipanggil dengan Miss Elsa. Miss Novita selaku Principal Sunnyville Preschool and Daycare. Halo, Miss Oke, Novita. hai parents. Oke, hai Miss Elsa. Halo, Oke. Miss. Iya, thank you dear parents semuanya yang sudah bergabung dalam podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Miss Novita Indriani Rorong. Biasanya saya dipanggil dengan sebutan Miss Novi. Dan selama ini saya sudah menjadi kepala sekolah di Sunnyville Preschool Kindergarten kurang lebih sekitar 5 tahun. Kemudian untuk saya sudah berkecimpung di dunia pendidikan kurang lebih selama 13 tahun. Jadi Wow. memang untuk berkecimpung di dunia pendidikan memang dari dulu saya sudah mengarungi ya Miss Elsa, dari mulai unit TK, preschool, kemudian sampai kindergarten dan juga bahkan primary, secondary juga saya pernah ada di sana. Kemudian untuk saat ini mungkin itu saja ya perkenalannya ya. Iya, cukup guys. Nanti lebih lanjut Kepanjangan. nanti nih. Oke. Sebelum kita mulai podcastnya, saya mau beritahukan dulu bahwa kita akan ada giveaway berupa voucher Alpha Gift untuk pemenang dengan pertanyaan terbaik dan pastinya yang beruntung. Jadi buat kalian semua yang mau tanya, langsung aja ketik di chat room dengan format nama, nomor telepon, domisili, dan pertanyaannya. Miss Novita, sebelum kita jauh lebih dalam nih ngobrolnya, kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Sunnyville Preschool and Daycare itu seperti apa sih? Sunnyville Preschool and Daycare adalah sebuah sekolah cabang dari Stella Maris International School yang berlokasi di salah satunya ya di DKI Jakarta, yang berada di Kemayoran dan terdiri dari beberapa level yaitu preschool, toddler nursery, dan kindergarten yaitu K1 dan K2. Selain daripada itu juga terdapat learning center dan juga daycare. Gitu, Miss. Kalau untuk di Sunnyville sendiri itu layanan daycare-nya udah berapa lama nih, Miss? Untuk daycare-nya ya, Betul. oke. Untuk daycare-nya sebenarnya sudah dibuka dari pertama sekali Sunnyville ini juga sudah dibuka. Jadi selalu ada sekolahnya dan daycare-nya juga sudah pasti ready. Gitu, Miss. Jadi sudah dari 5 tahun, 6-7 tahun yang lalu sudah ada daycare-nya juga bersama dengan sekolah ini dibangun. Oke, Miss Novi. Kalau sejauh ini kan saya, Miss Elsa, selain jadi staf administrasi di sini kan juga saya menjadi bagian dari staf marketing. Sejauh ini ada nih Miss, kalau ke saya sendiri itu ada pertanyaan, gimana sih Miss pertimbangannya memilih di daycarein aja atau saya pakai neni aja? Oh, Gitu. oke. Jadi selalu itu ya pertanyaannya. Iya, itu ada tuh. Apa sih Mas, kenapa harus daycare gitu? Oke. Jadi beberapa pertimbangan-pertimbangan yang ini harus menjadi pertimbangan mami dan dedi. Apakah saya harus mendekerkan anak saya ya, maksudnya menitipkan anak saya di daycare atau kita titipkan di pengasuh saja pada neni. Nah, ini yang pertama pertimbangannya. Untuk mungkin kita akan melihat dari sudut pandang daycare dulu ya, Miss. Kalau misalkan kita menitipkan anak kita di daycare, yang pertama pertimbangannya adalah ketika anak dititipkan di daycare, maka itu dapat menstimulus sosial emosional anak. Itu yang pertama. Jadi
Kalau untuk pengasuh nih, saya langsung compare ke pengasuh supaya para dear parents, para mami dan daddy bisa langsung melihat perbedaannya ya, bisa langsung compare. Kalau untuk pengasuh, biasanya pengasuh akan fokus pada satu anak, dan satu anak tersebut, anak kita mami dan daddy hanya fokus dengan pengasuhnya saja sendiri ya. Jadi tidak ada interaksi sosial dengan teman-teman selevelnya atau bahkan di atas levelnya ya, atau bahkan di bawahnya gitu. Ya, jadi kurangnya atau minimnya interaksi sosial dengan anak-anak sebayanya. Sedangkan kalau di daycare itu sudah pasti akan terstimulus untuk bagian sosialnya, Miss. Interaksi sosialnya itu pasti akan lebih terkembangkan ketika anak kita dititipkan di daycare. Dan mungkin yang kedua, anak akan punya experience bukan hanya sama satu pengasuh, tetapi dengan beberapa pengasuh. Kenapa? Karena di daycare sudah pasti tidak mungkin satu ya, Miss. Betul. Ya, seperti yang kita sudah tahu bahwa di caretaker atau pengasuh Sunnyville juga sudah lebih dari 4 ya, sudah lebih dari 4 pengasuh caretakernya yang ready untuk melayani anak-anak kita begitu. Dan selain itu mungkin ada banyak sih sebenarnya pertimbangannya ya, salah satunya itu, yang kedua tadi itu pengasuh, dan yang ketiga mungkin selain daripada itu adalah waktu mendisiplinkan anak. Biasanya anak akan sangat dapat lebih mudah ya didisiplinkan ketika ada rules yang konsisten. Jadi ketika ada rules yang konsisten, dia akan melihat beberapa anak-anak yang lainnya itu ada waktu untuk makan bersama, napping time ya. Terus nanti akan mandinya sih satu-satu sih, nggak bersama-sama. Pasti laki-laki dan perempuan pisah ya. Betul. Jadi nanti untuk saling belajar ya, untuk anak-anak juga dapat menghargai gender ya, juga dapat menghargai satu sama lain, anak boys and girls gitu. Jadi untuk bisa menanamkan pendisiplinan pada anak, biasanya itu kita juga tanamkan di daycare begitu. Nah, kalau untuk pengasuh itu kembali depend on mami. Misalkan nanti pada saat berinteraksi dengan si pengasuh tersebut, apakah nanti pada saat mami menginginkan nih pendisiplinan kepada anak mami harus mengedukasi terlebih dahulu ya kepada pengasuhnya. Apakah pengasuh atau neni tersebut memiliki kemampuan untuk mendidik anak, atau hanya sekedar kemampuannya untuk dalam arti hanya untuk menjaga, untuk memberi makan, memandikan gitu, just eat gitu kan. Beda dengan tenaga ahli atau orang yang memang sudah memiliki sertifikat sebagai pengasuh, atau sertifikat yang mungkin selama ini dibekali atau sudah training dalam hal mendidik anak. Begitu sih, Miss. Berarti disiplin di sini tuh mungkin ini ya, Miss ya, kalau di daycare kan pasti ada bentuk disiplinnya seperti itu, bukan berarti dibentak, bukan berarti dipukul, seperti itu. Ada rules ya. Betul. Nanti anak-anak akan ditanamkan nilai-nilai moral juga. Sebelum makan berdoa dulu, begitu. Pasti. Setelah bangun tidur mereka juga harus membereskan tempat tidur mereka. Kemudian selain itu mereka juga harus belajar untuk bersabar antri ya, take turn gitu kan. Belajar take turn. Kenapa? Karena dalam anak-anak biasanya nggak sabaran ya, Miss ya, nggak sabaran. Dalam hal ini kita sedang melatih moral atau karakter anak, sehingga ini didapati pada saat ada di daycare. Tapi kalau pada saat kita menitipkan hanya sama neni, artinya dia juga tidak akan belajar take turn. Kenapa? Karena only one ya, hanya satu-satunya. Si neni fokusnya hanya pada satu anak saja. Mungkin kita bisa melihat sudut pandangnya, perbedaannya dari situ mami dan daddy ya. Apa perbedaannya kita menitipkan anak di daycare dan di hanya atau sama pengasuh saja. Oke, gitu. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya nih, Miss. Ya, boleh. Apa sih tips memilih layanan daycare yang cocok? Oke, tips karena ya. Kan layanan daycare ini ada banyak ya, Miss ya. Gitu. Kira-kira tuh yang tipsnya apa aja nih, gitu yang dilihat seperti itu. Oke, sebenarnya kalau dari saya sih, saya maunya mami dan daddy boleh coba ya daycare Sunnyville.
Biar mami boleh langsung ada gambaran bagaimana daycare yang mungkin bagi kami di sini. Kami yang pertama nih mami ya, untuk daycare tipsnya nih yang cocok untuk daycare ya. Mami mau pilih daycare yang seperti apa? Yang pertama, mami harus pastikan betul berkaitan dengan sumber pengasuh tersebut ya, kualitas daripada si caretaker. Ya, jadi mami harus menanyakan hal itu kepada tempat daycare-nya ya. Kualitas daripada caretaker. Kenapa itu? Kenapa? Karena pada saat mami menitipkan anak tercinta kita kepada di tangan caretaker, itu adalah caretaker inilah yang akan menggantikan kita pada saat kita tidak bersama dengan anak. Betul ya mami ya? Artinya kita sangat harus untuk melihat Miss, bagaimana apakah caretaker tersebut memiliki sertifikat yang memang punya background pendidikan atau mungkin punya beberapa mengikuti berbagai macam pelatihan, training berkaitan dengan bagaimana menghandle anak dengan baik, mendidik karakter anak dan lain-lain. Mungkin segi itu saya rasa sangat penting ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan lokasi, mungkin ya mami dan dedi, bukan cuma lokasi yang strategis, itu pasti yang orang tua selalu akan cari, tetapi bukan hanya lokasinya, namun mami dan dedi harus memastikan tingkat keamanannya dan tingkat kebersihannya begitu. Karena yang saya selalu pastikan kepada daycare Sunnyville adalah tingkat keamanannya dan juga kebersihannya. Bagaimana daycare tersebut benar-benar dapat ada pengawasan ya dari keamanannya, kemudian selain daripada itu tingkat kebersihannya, bagaimana tempat daycare tersebut mungkin benar-benar melakukan prokes ya, protokol kesehatan dengan baik, general cleaning, kemudian menu-menu daycare yang disajikan buat anak, karena itu kan sangat mempengaruhi ya Miss ya, untuk asupan gizi mereka, nutrisi, protein yang akan diberikan untuk anak-anak kita. Bahkan anak-anak kita yang mungkin saat ini masih berusia golden age ya, usia preschool, toddler, nursery, kawan ini kan kayak itu adalah usia-usia golden age, dimana kita sangat perlu memperhatikan asupan mereka juga ya mami dedi. Itu mungkin yang perlu menjadi perhatian mami dan dedi ya. Pasti lingkup makanannya ini 4 sehat 5 sempurna. Betul sekali. Oke, kalau gitu Miss, mau tanya Miss, kalau di Sunnyville ini daycare-nya itu layanannya itu apa aja? Oh, yang tersedia ya. Betul, apakah cuman dititipin aja nih gitu kan ya? Oke. Layanan daycare kami Sunnyville di tempat kami ini mami dan dedi, kami bukan hanya menitipkan anak begitu saja seperti rutinitas biasa yang dilakukan, misalkan mandi, makan, tidur gitu ya, sudah selesai gitu, tidak. Tetapi kami juga memberikan sebuah program-program yang ini adalah programnya menstimulus perkembangan anak ya. Seperti contohnya kami namakan seperti enrichment program. Enrichment program ini adalah di handle oleh para teacher. Jadi anak-anak daycare di Sunnyville pasti akan bertemu dengan berbagai semuanya teacher-teacher yang ada, miss-missnya yang ada di Sunnyville. Mereka akan belajar storytelling, mungkin juga mereka banyak ya program-programnya, dancing, kemudian art and craft, science, dan banyak lagi yang lainnya. Selain daripada itu, bukan cuma tentang hal-hal yang mungkin mengembangkan atau menstimulus perkembangan kognitif mereka, tetapi juga ya emosional mereka, seperti hal-hal yang praktikal juga akan diajarkan di daycare kami dalam program enrichment ini. Selain dari itu juga nggak yang serius-serius aja ya Miss, tetapi juga yang playing with caretaker juga ya, games dan lain-lain itu juga kita adakan 1 minggu 3 kali bersama dengan para caretaker ya. Begitu Miss. Oke Miss. Kalau di Sunnyville sendiri yang diterapkan sejauh ini untuk memastikan keamanan dan kenyamanan anak-anak selama berada di layanan daycare itu seperti apa Miss yang udah berlangsung? Selama ini yang telah berjalan, untuk dari sisi keamanannya, kami saat ini memiliki security yang standby dari pagi, dari mulai mami drop anak mami di daycare kami, nanti sudah ada security, dan bahkan
bukan hanya security ya Miss ya, tetapi kita semua turun tangan ya. Ada guru piket, ada staff yang piket. Jadi untuk menangani anak itu tidak kita semua berikan tanggung jawab full kepada security, tidak, tetapi kita semua di dalamnya. Kami akan memastikan para staff, guru turun langsung untuk menjemput, untuk menyambut anak-anak mami dan dedi di daycare kami. Dan selain daripada itu, kami juga punya layanan CCTV ya, yang bisa diakses di sekolah, karena memang daycare kami ini bersatu dengan sekolah, sehingga mami dan dedi bisa mengakses langsung melalui CCTV yang tersedia selama 24 jam juga CCTV-nya, sehingga ketika ada case-case tertentu kita juga bisa melihat di layar CCTV tersebut. Kemudian selain daripada itu, untuk membuat anak-anak kita nyaman dan lain-lain, itu tidak hanya waktu-waktunya tidak banyak dengan caretaker saja, tetapi staff dan guru juga banyak meluangkan waktu untuk bisa memiliki quality time dekat dengan anak-anak daycare kita di daycare Sunnyville begitu. Mungkin Miss. mau menambahkan aja mungkin ya Miss ya, Boleh. gitu. Jadi kalau di Sunnyville sendiri ini tuh teachernya nanti akan main-main nih biasanya ke daycare boleh, gitu, betul, untuk melihat betul. aktivitas-aktivitas di daycare gitu. Dan udah pasti semua teacher dan staff di Sunnyville ini benar-benar suka gitu ngelihat Sama anak-anak anak-anak. gitu. Terutama Miss Elsa ya. Oke. Kalau gitu Miss. Kemudian Miss, kalau di daycare itu ya, eh, cara untuk monitoring terhadap orang tua gitu itu gimana Miss? Gitu. Oke, Apakah nanti ada monitoringnya. report mungkin ke orang tua, atau mungkin pemberitahuan caranya diskusi, misalnya kan kayak mungkin di daycare itu nggak semua anak-anak mau makan langsung gitu ya Miss ya. Mungkin ada juga tahap anak-anak daycare itu ada penyesuaian. Betul Gimana sekali. sih monitoringnya terhadap ke orang tua itu gitu Miss? Pengertian aja kah? Pasti kan nangis-nangis ada, Iya, betul. susah makan juga ada gitu. Betul sekali ya. Nah, jadi kalau di daycare Sunnyville ini kita selalu konsisten, intens juga untuk berkomunikasi dengan para orang tua. Bahkan kalau misalkan mami tanya, bukan hanya 1 minggu sekali, tidak, tetapi justru Setiap hari. every single day ya. Nah, selalu setiap hari ya, mami dan dedi kita buka akses gitu kan. Kenapa? Karena nanti setiap anak-anak daycare mami dan dedi yang dipercayakan di tempat kami itu akan ada satu caretaker tanggung jawab khusus untuk pada akhirnya nanti mami akan menghubungi caretaker tersebut, dan nanti caretakernya akan selalu bertanya kepada mami berkaitan dengan kebutuhan anak tersebut Miss. Contohnya misalkan mungkin di awal-awal tahun ajaran ini kita akan banyak bertemu dengan anak-anak yang baru beradaptasi ya Iya, di betul. daycare gitu. Nah, pasti nanti kita akan banyak bertanya terkait mami takaran susunya nih seperti apa. Kemudian ada juga yang mungkin makannya tidak bisa yang kering-kering, Betul, harus pakai ada kuah. basahnya, harus pakai kuah dan lain-lain. Atau mungkin kadang Miss, anak saya nggak bisa ya Miss kalau bobonya dibiarin sendiri gitu aja, harus dininak boboin, harus pakai instrumen musik misalkan. Jadi macam-macam ya mami dan dedi ya, sesuai kebutuhan anak-anak mami dan dedi. Nah, nanti bagaimana cara pengkomunikasiannya itu akan selalu update selalu melalui grup daycare. Kalau grup daycare itu memang general, kita akan beritahukan seluruh informasi berkaitan dengan menu daycare, menu-menu daycare yang akan disajikan untuk semua anak-anak daycare kita setiap harinya, baik itu meal or snack, kita akan sajikan melalui grup daycare khusus yang ada mami-mami daycare-nya. Tetapi kalau misalkan case-case tertentu terkait dengan kebutuhan anak, maka itu mami bisa langsung menghubungi para caretaker. Begitu Miss. Nah, untuk monitoringnya dan lain-lain, mami dan dedi jikalau terdapat sesuatu hal yang memang ingin urgent, cepat gitu ya untuk ditangani pada saat mungkin caretakernya sedang memandikan anak, mungkin tidak dapat standby, mami dan dedi juga akan bisa menghubungi hotline number yang selalu ready untuk standby menjawab. Begitu Miss. Tadi saya tertarik dengan kata Miss Novi yang memastikan keamanan dan kebersihan. Sejauh ini di Sunnyville itu penerapan untuk prosedur kesehatan Oke. dan kebersihannya itu seperti apa Miss Oh, untuk iya. layanan daycare-nya? Walaupun memang sekarang sudah bukan masa pandemi ya, tetapi Sunnyville tetap melakukan dan mengimplementasikan prokes ya. Prokesnya yaitu adalah salah satunya yang pertama, kita akan selalu melakukan fogging
ya. Jadi fogging itu bukan hanya ada di masa pandemi ya, walaupun pandeminya sudah berlalu, tetapi fogging atau disinfektan itu tetap kita lakukan ya. Setiap 1 minggu itu pasti general cleaning 1 kali. Kalau untuk fogging 3 hari 1 kali. Ya, 3 hari 1 kali. Dan selain itu nih Miss, kita selalu mengganti seluruh spray, sarung bantal, apalagi itu ya, selimut, semua, karena satu anak itu akan mendapatkan 1 ranjang tempat tidur, 1 kasur khusus, spraynya 1, selimutnya 1, semuanya 1 paket ya Mami ya. Slotnya nggak diganti-ganti kan ya Miss? Betul, only untuk anak Mami ya. Jadi itu akan selalu di laundry, dibersihkan, dan akan selalu setiap minggunya ya Miss ya, akan selalu bersih ya. Untuk kami selalu memastikan terkait kebersihannya. Seperti itu Miss. Oke nih Miss, ini nih yang paling penting, satu pertanyaan penting. Apa sih yang bikin parents itu harus pilih daycare Sunnyville? Keunggulannya oke. nih apa? Keunggulannya ya, Iya. oke. Sesuai yang tadi sebenarnya masih relate dengan tips yang saya berikan sama Mami. Kalau Mami cari daycare harus cari yang seperti apa, yaitu yang pertama tadi apa tuh Miss Elsa? Harus cari dari sumber Tenaga. caretakernya, betul sekali. Nah, begitu juga dengan daycare, ini adalah satu keunggulan Sunnyville, daycare Sunnyville Mami, yaitu seluruh tenaga caretakernya mereka adalah memiliki Latar sertifikat, iya, dan latar belakang yang berpendidikan. Itu satu. Dan yang kedua, selain daripada itu, manajemen Stella Maris juga selalu memberikan memfasilitasi ya, mensupport seluruh tenaga caretaker kami dengan banyak training ya. Baru saja kemarin dilakukan training juga dengan para caretaker. Jadi selalu diberikan upgrade, baik itu berkaitan dengan knowledge-nya dan kemampuan untuk menghandle setiap anak ya, dari emosional anak dan lain-lain. Dan bahkan bukan hanya itu ya, membuat bagaimana si caretaker ini bisa kreatif Miss, bukan hanya kreatif pada saat mereka mungkin menghandle anak, tetapi pada saat mengisi waktu luang bersama dengan anak ya, mengisi waktu luang pada saat semua kegiatannya sudah dilakukan, misalkan mandi, sekolah sudah, mandi sudah, napping time sudah, makan sudah, snack sudah, misalkan masih ada waktu luang. Nah, bagaimana cara yang kreatif nih supaya caretaker bisa mengisi waktu luang dengan kreatif bersama dengan anak-anak, begitu Miss. Kalau gitu Miss, ini pertanyaan penutup ya Miss ya, janji Sudah penutup. Oke. Oke. Boleh dijelasin nggak Miss di sini itu tuh rules daycare-nya seperti apa? Karena kan tadi bundling dengan sekolah nih, pasti parents tuh gimana di daycare di sekolah gitu. Oke. Ini berarti kalau misalkan Miss Elsa tanya rules, artinya nih udah mulai mau masuk ke ini juga ya, ke promo-promo ya. Tentunya. Oke, berkaitan dengan promo-promo atau hal yang mungkin Mami harus tahu ya. Ini salah satu keunggulan Sunnyville juga yang biasanya memang dicari banyak orang tua ya. Biasanya orang tua nggak mau tuh Miss susah-susah di daycare sana, sekolah di sini. Nah, nggak mau tuh ya. Nah, ini adalah salah satu keunggulannya dan yang mungkin jarang ditemukan di tempat yang lain, hanya ada di sini ya. Sekarang ini belum ada yang lain. Untuk sekarang ini di tempat kita tidak ada yang lain, hanya ada di sini, yaitu bundling school dan daycare ya. Artinya jikalau Mami join school itu bukan free daycare ya, tetapi Mami hanya cukup membayar berapa Miss? 1 juta rupiah. Iya, 1 juta saja. Itu sudah dalam 1 bulan dan sudah include 1 kali makan dengan 1 kali snack Miss. Wow, gitu ya. Jadi sudah tidak dapat lagi, tidak apa ya, maksudnya sangat terjangkau sekali Mami ya. Ketika Mami melihat bahwa ini sudah join school, kemudian Mami bisa menitipkan di daycare kami dengan 1 juta saja, Mami sudah bisa ikut daycare-nya, sudah dapat 1 meal, satu kali snack, begitu ya Miss ya. Harga yang worth it sekali ya Miss. Sangat worth it. Ya. Oke. Kalau di daycare sendiri itu Miss dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Oke. Untuk jamnya ya, kalau untuk jamnya
dimulai dari jam 7:30 Mami sudah dapat menitipkan anak Mami dan Dedi di tempat daycare kami, dan setelah itu sampai jam 6 sore. Selain itu juga kalau misalkan Mami masih membutuhkan layanan daycare-nya sampai lebih malam ya, misalkan Mami masih ada urusan Meeting. pekerjaan dan lain-lain, itu boleh sekali caretaker kami siap untuk melayani Mami di sini sampai malam, tetapi nanti dengan additional payment ya Miss, begitu. Oke? Oke, Miss, kalau gitu. Jadi buat parents jangan bingung-bingung lagi nih. Jangan ragu-ragu juga untuk konsultasi atau bahkan langsung mau berkunjung ke Sunnyville lihat-lihat daycare-nya. Karena di layanan daycare kita ini kita ada free trial daycare 1 hari. Jadi Mami bisa lihat dulu seperti apa rules yang ada di sini. Mami bisa lihat juga penjelasan dari Miss Novi tadi, keamanannya seperti apa, kenyamanannya seperti apa, kebersihannya seperti apa, dan juga Mami harus pastikan bahwa tenaga caretaker-nya nih gitu, dia benar-benar kredibel nggak untuk menangani anak seperti itu. Betul sekali. Kalau mungkin dari parents ada yang mau tanya nih layanan daycare di Sunnyville, dan kebetulan sekali kita di tahun ajaran baru ini ada penambahan slot daycare ya Miss ya. Iya betul Gitu. sekali. Jadi di tahun ajaran baru ini kita buka 20 slot daycare baru, di mana udah terisi 10 nih para parents. Jadi buru-buruan nih. Silakan langsung booking aja ke hotline number Sunnyville di nomor 0877 7511 4130 gitu, Miss. Apa kita jawab Q&A dulu ya, Miss? Oh, ada yang masuk lagi untuk pertanyaan ya? Oke, kalau gitu saya sambil cek ya, Miss ya. Oke. Miss, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin Miss Novi yang pilih deh pertanyaan yang banyak terbaik sekali ya. dan pastinya yang semua beruntung. aja. Oh, nanti untuk pemenangnya kita Iya. boleh pilih ya, Miss ya. Boleh. Oke, kalau gitu. Tapi ditanya. Oke. Boleh dibacakan aja ya. Oke, ini ada dari Mami Mei Salinda dari Semarang, Miss. Jauh sekali. Iya loh. Hai Mami. Mami siapa tadi? Mei Salinda. Oh iya, Mami Linda ya. Oke. Daycare yang mempunyai struktur waktu harian, apakah nantinya dapat merubah pola tatanan waktu kebiasaan di rumah yang parents sudah terapkan? Apakah hal ini malah membuat pola yang membingungkan untuk anak? Iya. Bagus sekali ya pertanyaannya Iya. Mami Linda ya. Jarang pertanyaan ini ditanyakan oleh para parents yang mungkin pernah para parents daycare ya, yang pernah kita hadapi sama-sama. Dan thank you Mami Linda untuk pertanyaannya. Saya akan coba menjawab ya Mami ya. Sebenarnya ini menjadi salah satu struggle kita sebagai orang tua ya. Apakah kita mau daycarein anak tetapi dengan rutinitas yang pasti akan berbeda dengan timetable ya. Kalau kita sampaikan mungkin kita buat namanya timetable yang sudah kita susun di rumah begitu ya. Kalau misalkan Mami bertanya bahwa apakah ini akan merubah kebiasaan rutinitas anak, saya sampaikan dari sudut pandang saya ya dan pengalaman saya pasti akan merubah. Kenapa? Karena mereka di daycare setiap hari Mami. Artinya mereka akan ditanamkan habit yang juga setiap hari akan melekat dengan setiap anak-anak yang akan masuk di daycare ya. Nah, kalau misalkan nanti itu tadi pertanyaannya apa merubah ya? Betul. Apakah akan membuat anak bingung nih Oh, polanya? apakah Karena akan membuat anak betul bingung ada ya? perubahan pola aturan yang di rumah dengan yang di daycare seperti Iya. itu. Kalau untuk membuat bingung, sebenarnya ini adalah kembali kepada kita yang sebagai pengasuh dan juga terutama Mami dan Dedi yang akan memberikan pengertian kepada anak ya. Jadi sebenarnya waktunya itu sebenarnya habit dan kebiasaan setiap harinya akan berubah. Timetable setiap harinya akan berubah ya. Tetapi untuk membuat bingung si anaknya itu bisa kita handle dengan memberikan pengertian kepada anak ya. Contohnya misalkan apa ya yang berubah ya? Contohnya jam tidur mungkin ya, jam tidur. Pada saat mungkin pada saat dia tidak ada di daycare misalkan jam tidurnya bersama Mami mungkin berbeda ya dengan yang harus mengikuti di daycare. Kalau di daycare biasanya di tempat kami jam tidurnya pada saat mereka sudah pulang sekolah, kemudian mereka akan
beres-beres, bersih-bersih, dan kemudian mereka akan tidur ya, Miss ya. Sebelum itu makan ya, makan dulu kemudian tidur. Nah, mungkin sekitar jam tidurnya jam 1, jam 2 ya, jam 12, Sesuai jam 1, dengan jam 2. keluar kelasnya sih, Miss. Betul. Nah, tetapi mungkin kalau di rumah mami membiasakan anak untuk tidurnya nggak jam segitu. Misalkan contohnya Jam 12. selalu jam 12 tidur siang begitu misalkan ya. Nah, itu kan kita bisa berikan pengertian kepada anak ya, bahwa ketika nanti di daycare anaknya mami harus tahu bahwa harus dikondisikan. Jadi mungkin akan membuat bingung ya pada saat adaptasi pertama, tetapi sekali lagi hal yang membingungkan buat anak itu bisa kita bantu dengan cara memberikan pengertian kepada anak, memberikan alasan, memberikan pengertian, membuat anak bisa mengerti dan memahami kenapa harus mengikuti rules dan jadwal yang berbeda-beda, begitu ya. Oke, mau nambahin aja mungkin Miss Boleh. sedikit. Ini adalah salah satu keunggulan di Sunnyville juga, seperti yang tadi. Bikin anak bingung gak sih, Miss? Gitu kan ya. Di Sunnyville kita ada layanan psikolog juga, Oh, gitu. iya, Jadi kita boleh. bisa langsung treatment, di mana nanti bisa berdiskusi langsung dengan psikolog dari mami, psikolog dan pihak sekolah, gitu ya, Betul. Miss. Jadi kita Iya, bisa kasih treatment yang terbaik, treatment yang benar. cocok itu seperti apa, gitu. Nanti Mami Lindanya dari Semarang ke Jakarta ya, supaya bisa appointment dengan kami ya di sini ya. Baik. Mungkin Mami ada rencana buat pindah, Miss, ke Oke, Jakarta. kami berharap seperti itu. Thank you Mami Linda buat pertanyaannya. Semoga jawaban saya dapat menjawab pertanyaan Mami ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya, Miss ya. Boleh. Ada dari Mami Desta Risa. Jauh-jauh, Miss. Surabaya yang ini. Surabaya. Oke, halo Mami Desta. Oke, pertanyaannya, Miss, bagaimana tips agar anak tidak rewel saat ditinggalkan di daycare? Apalagi jika anak belum terbiasa dengan lingkungan baru. Tips ya. Betul. Tidak rewel Tidak di rewel. daycare. Oke. Sebenarnya ini kembali pada pertama usia anak Mami dulu ya. Yang pertama, jikalau memang anak Mami belum punya pengalaman sama sekali untuk di daycare kan, sudah pasti kita akan menghadapi anak ya nangis ya. Ada beberapa yang tantrum, ada beberapa yang tidak bisa lepas dari Mami ketika pada saat dititipkan di daycare. Kalau Mami tanya tentang tips, sebenarnya yang pertama dari saya, ini menurut pengalaman saya pribadi dan bersama dengan staff dan seluruh tim di Sunnyville, yaitu adalah dari Mami sendiri. Mami harus bisa merelakan ya, mengikhlaskan dan merelakan untuk anak Mami dipercayakan kepada caretaker atau dipercayakan ke tangan caretakernya gitu. Selama kita sendiri sebagai seorang Mami, kita sendiri mungkin belum bisa melepas dan merelakan dan mempercayakan sepenuhnya, maka biasanya itu akan ada connected ya. Betul. Connect ya, ada Ikatan di batin batin ya, Miss, ikatan betul. batin Mami sama anak gitu, bahwa Maminya juga belum benar-benar bisa merelakan gitu kan anak Mami di tangan caretaker atau pengasuhnya yang baru. Si anak juga akan terkonek dengan Mami gitu, dia akan agak sulit untuk bisa lepas gitu dari Mami ya. Nah, itu yang pertama dari saya. Kemudian yang kedua, mungkin tidak langsung dilepas ya Miss ya, karena itu cara yang biasanya kita lakukan. Yang pertama, komunikasikan dengan para caretaker, di mana memang ada proses dan waktu caretaker harus bonding dengan anak Mami. Tetapi dengan cara Mami harus mendampingi terlebih dahulu, mendampingi step sedikit demi sedikit, baru Mami boleh tinggalkan ya, sampai Mami harus memastikan caretaker bisa mengambil hati ya, mengambil hati si anak ya. Jadi setelah bonding, mengambil hati anak, maka dengan sendirinya terkadang kita lihat bahwa anak tersebut malah bisa untuk dilepas sama Mami dengan sendirinya ketika sudah trust dan sudah bonding sama caretakernya. Jadi sedikit-sedikit ya, tidak langsung ditinggal begitu saja, karena takutnya nanti si anak akan mengalami trauma. Begitu ya, mungkin itu cukup menjawab ya. Kalau Miss Asa mau nambah boleh nih. Boleh banget. Pasti dari tadi mau nambah nih gitu. Kalau treatment di Sunnyville sendiri nih Mami, biasanya kita juga ada dua treatment lagi yang kita lakukan. Yang pertama dari waktunya.
Nggak Mm-mm. langsung satu harian full anak-anak ditinggalin di daycare. Betul. Mungkin dari setengah hari dulu, semakin ke jam 2, semakin ke jam 3 gitu. Sampai anak udah oke, baru kita sampai jam 6 maksimal kalau di daycare kami gitu. Mm-mm. Atau mungkin karena memang bekerja, jadi mami nggak bisa nih kalau mau pakai sistem treatment yang seperti itu. Oke, boleh ada treatment yang lain. Kita pernah ada salah satu case juga di sini gitu kan, maminya bekerja, jadi gimana caranya gitu biar maminya juga tenang gitu kan. Anaknya juga bisa nyaman, dan kemarin itu kebetulan anaknya nggak mau makan mami gitu, nggak mau tidur juga gitu, masih rewel gitu. Kita kan pasti akan komunikasikan kepada orang tua, mami ini sudah jam segini dia belum mau makan, dia juga belum tidur, seperti itu. Mm-mm. Akhirnya itu ya cukup lama juga, hampir 1 bulan. Maminya menyempatkan waktu di mana jam istirahat dari kantor ke daycare untuk suapin makan, memastikan tidur dulu, baru ditinggalin Jadi lagi. kalau kita lihat itu adalah cara, Mami, cara yang bisa dilakukan sedikit demi Demi sedikit. sedikit. Jadi bertahap, tidak langsung membuat anak langsung kaget ya, Betul. shock bahwa menghadapi realita kehidupan ini gitu, bahwa waduh, saya yang biasanya depend on mami dan Mami. dedi dan selalu di rumah, sekarang saya harus dilepas sama mami dan dedi yang satu-satunya sosok yang dipercaya dan dekat dengan si anak gitu. Jadi dengan tadi yang Miss Esa sampaikan bahwa itu adalah cara untuk sedikit demi sedikit kita mengajari anak supaya tidak harus bonding atau depend on mami dan dedi saja, tetapi mereka juga belajar waktunya untuk bisa mandiri dan bisa trust dan bonding kepada caretaker Caretaker. yang lain ya Miss ya. Betul. Masih ada Oke. Miss pertanyaannya? Masih ada, Miss, masih banyak. Oke. Selanjutnya dari Mami Priharsono, Jakarta Selatan. Oke. Saya memiliki anak 3 tahun. Saya dan istri bekerja di daycare. Sorry, misal. Saya dan istri bekerja. Apakah di daycare anak diberikan stimulasi sesuai tumbuh kembang? Sistem penitipan daycare harian atau bulanan? Apakah diberikan report atau feedback tentang tumbuh kembang anak selama di daycare? Oh, oke, baik. Ini deket ya, maminya ada di Jaksel ya. Oke, halo mami, thank you buat pertanyaannya. Saya akan coba menjawab sesuai dengan salah satu keunggulan Sunnyville, di mana daycare Sunnyville selalu memiliki program yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu enrichment salah satunya. Di mana enrichment ini adalah salah satu program untuk menstimulus perkembangan anak dari beberapa aspek perkembangan, yang dimana aspek perkembangan itu ada 6 aspek perkembangan yang biasanya Sunnyville School Sunnyville melakukan seluruh stimulus itu ya, melakukan perkembangan-perkembangan itu menjadi salah satu hal yang akhirnya menjadi concern buat setiap guru juga. Tetapi itu di sekolahnya, namun untuk di bagian daycare-nya kita juga melakukan stimulus tersebut. Namun memang tidak diberikan secara report setiap hari by tertulis ya, tetapi mami dan dedi bisa mendiskusikan, kemudian mami juga bisa mendapatkan penjelasan dari para caretaker berkaitan dengan aspek ya, apa perkembangan apapun yang telah distimulus di daycare kami begitu. Seperti contohnya misalkan di dalam daycare kami ini, contohnya nih berkaitan dengan sosialnya atau bahasa misalkan. Dulu misalkan anak tersebut kalau untuk berbicara ya, speech, Babi. misalkan mungkin belum benar-benar keluar 2-3 kosakata, tetapi setelah didekerkan itu dapat terstimulus ya mami, contohnya ketika berinteraksi dengan caretaker dan juga para anak-anak yang lainnya, sehingga ada 2-3 kosakata dan vocabulary perbendaharaan katanya semakin bertambah-tambah. Jadi sudah pasti akan menstimulus perkembangan anak dan ada programnya secara khusus begitu. Kalau untuk report kita di daycare khusus itu tidak diberikan ya secara setiap hari atau per 2 minggu, per sebulan, tidak, tetapi itu diberikan di sekolahnya seperti itu. Oke, yang 2 pertanyaan sudah Mas Tafi jawab. Ada Oke. 1 pertanyaan lagi, mungkin saya Boleh. bantu jawab ya, Miss. Sistem penitipan daycare harian atau bulanan? Oh iya, Untuk boleh. di Sunnyville sendiri kita ada sistem harian dan juga ada bulanan. Seperti itu, Dedi. Jadi kalau sejauh ini di Sunnyville sendiri itu memang yang join di daycare itu adalah anak-anak yang bersekolah di Sunnyville gitu, dan sudah pasti semuanya akan
seterusnya di daycare, bahkan 1 tahun dan akan tahun berikutnya. Iya, Seperti terus itu. ya. Tapi Mami tidak perlu khawatir kalau misalkan Mami bukan bagian dari anaknya bukan sekolah di Sunnyville, tetapi justru membutuhkan layanan daycare. Saat ini kan kami sedang membuka ready slot untuk daycare, baik itu bagi internal maupun eksternal. Jadi kalau misalkan Mami, oh saya mah sudah terlanjur sekolah di mana gitu ya, tetapi saya mau ikut nih join di daycare Sunnyville, boleh sekali Mami karena slotnya sudah ready ya. 20 dikurangi 10 ya Miss, Betul, 10 tinggal slot 10 lagi. lagi. Jadi buru-buru supaya bisa booking slotnya dari sekarang. Oke? Betul. Tapi mungkin di sini Miss Nopi yang mau saya bantu jelaskan adalah ada perbedaan harga eksternal dan internal begitu. Oke. Nanti jadi boleh langsung aja mungkin menghubungi hotline number. Ya, boleh juga lihat-lihat dulu di Instagram Sunnyville @Sunnyville Preschool. Di situ ada beberapa highlight kegiatan dan layanan yang ada di Sunnyville. Di bio juga sudah ada nomor WhatsApp. Begitu. Ke next pertanyaan guys ya. Ada pertanyaan dari Mami Yuri, Jakarta. Tapi nggak jelas nih Miss Jakartanya di mana. Oke, halo Mami Yuri. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membiasakan anak usia 2 tahun yang mostly tidak pernah ditinggal oleh pengasuhnya atau dititipkan di daycare? Bagaimana cara dari Sunnyville mengontrol anak tersebut supaya terbiasa nggak terus-terus nangis? Biasanya butuh berapa lama waktunya untuk dia bisa terima lingkungan barunya, Miss? Oh iya. Jadi ini tadi hampir sama ya dengan pertanyaan yang sebelumnya, tetapi mungkin yang membedakan adalah butuh berapa lama ya, butuh berapa lama. Mungkin saya ulas balik sedikit tadi, sepertinya mungkin tadi perbedaannya adalah dari tangan pengasuh pertama ya, terus ke daycare. Nah ini mungkin sedikit yang berbeda adalah kalau misalkan yang pertama tadi saya sampaikan bondingnya pertama kan sama orang tua, kalau ini dari pengasuh. Sama pengasuhnya pun nanti harus melakukan hal yang sama ya, pengasuhnya nanti sedikit demi sedikit harus mulai melepaskan si anak sedikit-sedikit ya Mami dan Dedi ya, dan mulai dialihkan bondingnya kepada caretaker itu. Dan kemudian kalau untuk berapa lama, setiap anak berbeda-beda ya Mami Dedi. Jadi apakah Sunnyville Daycare memiliki batasan misalkan untuk proses adaptasi ini gitu? Kita sebenarnya tidak memberikan batasan ya, per case sesuai kebutuhan anak. Tetapi yang saya observe selama ini yaitu adalah biasanya kurang lebih yang tercepat nih ya, ada 3 hari itu mungkin lebih cepat ya. Ada yang kadang mungkin di hari pertama dia settle oke, tetapi baru jadi nangisnya di hari kedua. Betul. Atau di hari ketiga. Jadi sebenarnya prosesnya kurang lebih 2-3 hari itu udah paling cepat ya Mami. Mungkin bagi tipikal anak yang memang selama ini Mami dari bayi anaknya sudah dibawa ke lingkungan asing lebih sering, kemudian banyak ketemu orang-orang baru gitu, dan itu mungkin lebih mudah untuk si anak yang seperti itu. Tetapi mungkin bagi anak yang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk beradaptasi, ada yang 1 minggu, bahkan ada yang sebulan juga ada ya, yang masih mungkin nangis. Betul. Ya, yang masih rewel, yang masih bahkan tantrum juga kami pernah mendapati ya, begitu Mami. Jadi waktu setiap anak beradaptasi itu berbeda-beda, seperti itu Miss. Oke, kita semoga ini udah menjawab ya Mami ya pertanyaan dari Mami. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mami Dia. Banyak ya pertanyaan. Betul, banyak nih. Oh oke, ini sudah disortir ya, silakan. Kemudian dari Andara. Pertanyaannya adalah, apa saja schedule anak-anak dalam 1 hari di daycare Sunnyville? Dan berapa biaya daycare Sunnyville? Adakah promo? Oh oke. Ya promonya bagus ya, yang kami kita sebut tuh Mami ya. Kalau untuk schedule, kami memiliki schedule time sendiri Mami. Bahkan kita sudah buatkan per level. Ada schedule khusus buat kelas toddler. Toddler itu usia 2-3 tahun. Ada schedule khusus untuk anak yang usia 3-4 tahun, 5-6 tahun. Jadi setiap kelas berbeda-beda, setiap level, setiap usia beda schedule-nya. Kenapa? Karena mereka punya rutinitas aktivitas yang berbeda-beda. Contohnya, kalau usia toddler jam 10 dia sudah selesai sekolah, maka dia akan berbeda dengan schedule time untuk
K2 class yang mengikuti di daycare, karena K2 class baru selesai sekolahnya di jam 12 siang begitu Mami dan Dedi. Jadi kita punya ya timetable-nya, kapan nanti anak-anak napping time, kapan anak-anak akan dimandikan, kapan anak-anak akan makan sama-sama, akan snack time, enrichment, dan akan sama-sama playing with caretaker. Jadi nanti Mami Dedi punya patokan jam-jam berapa sih anak saya sedang berkegiatan apa, Mami dan Dedi punya timetable-nya khusus begitu. Kalau untuk promo, Miss Elsa boleh menjelaskan sekali lagi ya. Oke, di sini saya mau bantu jawab pertanyaan tentang berapa Biaya. biaya daycare begitu ya Mami ya. Jadi kalau untuk biaya daycare di Sunnyvale sendiri itu, layanan daycare itu kita ada 2 kategori dulu nih. Pertama ada kategori untuk internal, di mana itu bundling dengan sekolahnya, dan juga ada kategori eksternal, berarti hanya daycare saja tanpa bundling sekolah. Seperti itu Mami. Jadi kalau untuk internal yang sudah menjadi bagian dari Sunnyvale, itu kita biaya layanan daycare-nya itu 1 juta per bulan, include 1 kali makan dan 1 kali snack. Itu udah termasuk dalam tadi Mami promonya. Gitu. Kemudian kalau untuk eksternal itu ada biaya tersendiri yang beda, kemudian juga ada biaya keanggotaan daycare seperti itu. Untuk biaya-biaya yang lebih terperinci lagi, Mami boleh menghubungi kami secara khusus supaya nanti bisa bertemu dengan staff admission, yaitu Miss Elsa sendiri ya. Iya, betul. Untuk dijelaskan dan dirincikan setiap paymentnya ya, biaya-biayanya begitu. Tapi tentu saja semua orang tua akan mencari Sunnyvale karena memang ada bundling antara school dan daycare-nya Mami. Jadi nanti Mami bisa sudah tidak harus mengeluarkan kos yang besar untuk daycare-nya karena sudah bundling dengan sekolahnya. Betul. Ya. Gak repot juga ya Miss untuk antar Betul. jemputnya. Oke, Tuh. sip. Selanjutnya ada dari Mami Hiro. Mm-mm. Apa hal minus yang akan dialami anak dari sisi psikologinya jika dititipkan di daycare? Hal minus Hal ya. minus, Miss. Oke. Ini pertanyaannya unik, Miss. Pertanyaannya cukup langka Iya, ya. betul. Cukup langka. Mungkin saya membutuhkan waktu ya. Oke. Kalau untuk hal minus ya, karena dari tadi kita ngomonginnya plus. Plus ya, tapi bagus untuk pertanyaannya dari Mami yang masuk. Mungkin kalau untuk minus ini yang saya pernah alami ya, yaitu ketika salah satu anak daycare mungkin terdapat atau ada terindikasi sakit yang menular. Nah, jadi kalau ada satu anak yang sakit menular, ketika anak tersebut sudah masuk di area daycare, itu lebih mudah untuk penularannya. Lebih mudah penularannya, maksudnya menularkan kepada anak-anak yang lainnya gitu. Jadi Mami akan temukan di daycare manapun, jikalau ada terdapati nih ya satu anak terindikasi satu virus, misalkan contoh deh, saya kasih contoh flu Singapura. Nah, flu Singapura, maka ketika flu Singapura ini didapati oleh satu anak, itu mudah penularannya kepada anak-anak yang lainnya. That's why kami Sunnyvale selalu meminta kerjasama dengan para mami-mami jikalau ada salah satu anak di daycare yang sedang sakit, demam, dan bahkan mungkin setelah diperiksa sudah terindikasi sakit flu Singapura atau bahkan virus yang bisa menular, itu tidak boleh didaycarekan terlebih dahulu dan harus untuk menyertakan betul nanti surat pada saat keterangan masuk sehat. ya, pada saat masuk harus kembali dan menyertakan surat keterangan sehat sehingga itu safety dan tidak akan menularkan virus kepada anak-anak di daycare. Itu mungkin minusnya ya, salah satunya ya. Tapi boleh Miss mungkin lebih diperjelas, itu memang salah satu minusnya. Betul. Tapi yang Mami Hiro maksud di sini adalah sisi minus berkaitan dengan sisi Oh, psikis. Oke, boleh. Itu tadi minus, tapi ini bagian psikis ya. Mungkin psikisnya Mami kurang waktu ya sama Mami. Sejauh ini kita dapat seperti itu sih Mami. Karena memang ya betul ya, saya perhatikan para anak-anak biasanya yang dititipkan di daycare, mereka kan lebih banyak waktu dengan para caretaker, bahkan mungkin para teacher, staff di Sunnyvale dibandingkan mungkin waktu yang dialokasikan oleh para parents gitu kan. Kenapa? Karena
full waktunya lebih banyak di daycare. Dan secara psikis biasanya mami itu akan membuat anak-anak, contohnya ya, salah satunya mungkin mereka ada yang beberapa kurang percaya diri karena kurang bonding, bukan bonding ya, mungkin kurang quality time bersama dengan orang tua. Tapi saya bisa memberikan salah satu contoh, ada parents yang memang full bekerja, full worker, baik daddy dan maminya. Tetapi bukan berarti psikisnya benar-benar minus ya, misalnya minus untuk psikisnya atau memberikan dampak yang buruk pada psikologis anak ini. Apa yang dilakukan oleh orang tua ini? Saya bertanya kepada orang tua tersebut bahwa orang tuanya selalu menyediakan quality time di weekend bersama dengan anak. Dan quality time yang dimaksudkan ini bukan mungkin hanya sekedar nonton sama-sama begitu ya, kemudian main sama-sama gitu, atau misalkan membawa anak ke mandi bola gitu ya sama-sama gitu di Kidsania atau apapun itu, tidak gitu, tapi benar-benar quality time ngobrol dengan anak gitu. Jadi playdate-nya bukan hanya mami daddy berdua, maksudnya dengan teman-teman mami dan daddy, tetapi justru playdate-nya dengan anak, khusus quality time sama anak. Di sana mami dan daddy harus memaksimalkan waktu yang ada untuk menanyakan bagaimana hubungan anak mami dengan caretaker, bagaimana apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia merasa sulit selama ini ketika ada di, apa yang dia nggak suka. Jadi walaupun mungkin keterbatasan waktu yang ada ya, itu akan mempengaruhi psikis si anak dengan keterbatasan waktu mami dan daddy dengan anak, tetapi dengan quality time yang mami berikan di hari weekend itu mungkin tidak menggantikan sepenuhnya ya, tetapi itu cukup berarti buat anak dan itu akan menolong perkembangan psikologisnya. Mungkin itu kali ya yang bisa saya boleh menambahkan mungkin ya Miss ya, dari case yang tadi Miss bilang itu mungkin kalau seminggu mungkin enggak semua anak juga bisa dalam seminggu gitu ya Mami, tapi mungkin langkah kecilnya nih gitu. Tapi ketika Mami pulang ke rumah bertemu dengan anak, begitu udah pulang dari daycare, Mami tanyakan, kamu happy nggak hari ini? Itu pertanyaan kecil yang maknanya luar biasa, Mami. Dia akan menjelaskan dia gimana hari ini, dia kenapa. Kalau dia sedih, Mami bisa tahu dia sedih kenapa. Gitu, mungkin dengan temannya dia berkelahi, atau mungkin dia secara mungkin di kelas juga, Mami, hari ini aku nggak dapet star dari miss-nya. Gitu, berarti kan Mami juga bisa lihat nih, oh dia ini ternyata itu kompetitif gitu, punya dari jiwa situ kompetitif betul ya? Dari situ tuh banyak akan keluar penilaian baru gitu, Mami lebih mengenali lagi gitu Mami. Betul, jadi jangan pernah mengabaikan waktu di mana Mami bisa membuat waktu yang berkualitas dengan anak gitu ya. Mungkin bukan di sisa tadi yang Miss Elsa sampaikan, mungkin itu sisa waktunya Mami gitu di malam hari ya, ketika walaupun saya tahu pasti Mami udah capek kan karena satu harian sudah full bekerja gitu kan, karena saya juga mengalami ya sama Miss Elsa gitu kan ya. Tapi kalau malam hari pasti mungkin kita sudah lelah dan mungkin ingin istirahat gitu, tetapi jangan mengabaikan waktu-waktu yang justru kita bisa pakai untuk bertanya kepada anak sesuai dengan apa yang mereka, itulah yang mereka butuhkan gitu ya Miss ya. Oke. Lanjut lagi ya Miss Masih ya. ada Ada pertanyaan baru yang masuk Miss gitu. Oh ini di luar daycare Miss. Oh di luar daycare, boleh ya di luar daycare? Boleh nggak apa-apa ya. Spesial buat Mami siapa nih? Namanya nanti sambil dicek dari tim ya, namanya dicek ya. Oke, boleh. Pertanyaannya untuk layanan baby club. Oh layanan baby club itu ya. Boleh nggak Miss di-share layanan baby clubnya ada atau enggak? Oke. Gitu. Dan seperti apa nih? Nanti kita podcast selanjutnya dengan Markom baby club ya. Oke. Ya karena memang kebetulan keputusan pertanyaan dari Mami ini sesuai dengan program Sunnyville ya, di tahun ajaran ini kita akan launching program baru yaitu baby club gitu Mami. Mami bisa join, ini bisa bukan hanya untuk Mami yang ada di Sunnyville saja yang sudah join school Sunnyville, tetapi buat para mami-mami yang ada di mana saja gitu ya, boleh datang ke Sunnyville bergabung menjadi bagian di baby club. Betul. Ya. Dari usia berapa Miss? Dari usia 9 bulan. Iya, 9 bulan. Betul.
sampai usia 1,5 boleh. Karena di 1,5 kita membuka kelas juga yaitu first step ya. Jadi nanti setelah first step itu nanti levelnya akan masuk ke kelas toddler. Jadi baby sudah terjawab pertanyaannya Sudah, baby Mi. club. Sudah, Oke. Jadi sudah. nanti di baby club ini juga sama Mami akan kami adakan program-program sensory play Betul. untuk menstimulus sensori baby ya. Jadi baby-babynya menjadi baby-baby yang hebat gitu Mami ya. Kenapa? Karena sudah terstimulus dengan baik dari mulai indera penglihatannya, indera pendengarannya, dan indera-indera yang lainnya. Iya, Gitu ya, Miss. betul. Mau menambahkan juga, Miss, kalau ke layanan baby club kita ini kita ada kerjasama Oke. dari klinik-klinik. Nanti akan ada pembicara dari dokter langsung. Betul. Begitu. Ada dari psikolog, kemudian psikiater, dan bahkan mungkin juga tidak menutup kemungkinan nanti Sunnyville akan bekerja sama dengan para ahli gizi ya. Betul. Jadi nanti kalau bagi para mami-mami yang join baby club pasti nanti akan sama-sama bertemu, berkonsultasi dengan para narasumber yang expert. Oh, Ya, Oke, cukup di sini ya. Cukup, Miss. Satu Oke. lagi nggak mau dijawab, Miss. Terakhir. Oh, Terakhir, masih ada Miss, waktunya terakhir. ya. Boleh Iya. silakan, Miss. Terakhir ya, Miss ya. Mm-mm. Dari Mami Rianti. Mm-mm. Saya adalah orang tua yang pro daycare. Anak saya 7 tahun dititipkan di daycare. Cukup lama ya, Miss ya. Wow. Dan harus selesai karena memang batas usianya. Justru yang Mami Rianti mau tanyakan, bagaimana cara anak beradaptasi dengan perubahan kondisi. Yang awalnya dia selalu ada teman untuk sosialisasi, tapi setelah lewat dari usianya kan gak daycare lagi nih, Miss, gitu kan. Tiba-tiba harus sepi. Oh, paham Jadi sekali. gimana nih, Miss? Iya, pertanyaannya lebih kepada keywordnya bagaimana ya untuk beradaptasi ya dari dia sudah full 7 tahun di daycare dan akhirnya sekarang sudah besar dan tidak di daycare lagi. Betul. Begitu ya, Mami ya. Jadi yang pertama sebenarnya Mami untuk beradaptasi ini sudah pasti Mami akan mengenalkan lingkungan baru itu sudah pasti kepada anak Mami, dan yang kedua memberikan pengertian bahwa tidak selamanya kita harus di daycare, tidak selamanya anak kita di daycare begitu. Jadi pengertian ini yang harus sampai kepada anak-anak. Dan bagaimana cara memberikan pengertiannya, Miss? Salah satunya dengan begini, kita harus membuat anak kita menjadi mandiri, betul ya. Jadi kemandirian itu sangat dibutuhkan untuk anak pada saat usianya sudah mumpuni ya. Apalagi saat ini misalkan sudah 7 tahun, sudah memasuki primary. Artinya Mami sudah harus mengkondisikan, melatih, membiasakan hal-hal baru di mana anak Mami sudah harus mandiri gitu, tidak lagi depend on caretaker, tidak lagi depend on Mami mungkin untuk memakai baju sudah harus bisa memakai baju sendiri, betul ya, sudah harus bisa mempersiapkan makanannya sendiri gitu kan, tidak harus disuapi lagi begitu. Jadi ini adalah saatnya anak Mami untuk lebih mandiri. Artinya pengertian ini yang harus Mami berikan kepada anak Mami. Dan selain daripada itu, dalam proses beradaptasi ini Mami harus mendampingi. Karena bagi anak mungkin ini akan sulit karena mereka sudah sangat terbiasa kan gitu ya. Tetapi ketika Mami mendampingi, saya sangat percaya bahwa anak sangat bisa untuk menghadapi perubahan apapun karena ada pendampingan dan dia tidak ditinggalkan sendiri. Mami yang mendampingi untuk perubahan atau adaptasi yang harus dia lewatin prosesnya begitu. Dan selain daripada itu tadi mungkin menyentuh area sosial ya. Betul. Area sosial mungkin kalau di daycare banyak interaksi sosial. Nah sekarang Mami alihkan interaksi sosialnya kepada apa? Pada teman-teman di sekolahnya di primary. Selain daripada itu mungkin kalau Mami seorang Kristen boleh dialihkan kepada komunitas anak-anak sekolah minggu di gereja, atau Katolik di Bina Iman Katolik begitu ya, atau mungkin di komunitas learning center mau dibawa ke Sunnyville boleh gitu ya, karena Sunnyville juga ada learning centernya ya. Betul. Jadi bisa sampai 7-8 tahun. Artinya di komunitas learning center biasanya misalkan ada beberapa ekstrakurikuler yang bisa diadakan ya, seperti swimming club atau taekwondo. gimnastik, taekwondo. Terus apalagi ya, banyak ya Miss ya, drum band mungkin, tari balet, dan banyak sekali. Jadi Mami juga bisa mulai dialihkan kepada
komunitas, kegiatan. betul, pada kegiatan yang lain yang juga tidak akan meminimalisir interaksi sosialnya dengan yang lain. Justru itu adalah saatnya anak mami akan berkembang lebih lagi, bukan hanya di daycare tetapi di area yang lain ya, di komunitas yang lain bersama dengan orang-orang baru. Demikian dari saya. Oke, udah habis Oke. juga Miss Oh, siap. pertanyaannya. Oke, Masih ini banyak ya mungkin yang belum ini terjawab. udah disortir. Oke. Oke. Jadi nih Oke, Miss, mohon karena kita udah maaf. masuk ke dalam sesi yang ditunggu-tunggu daripada mami-mami nih. Yes. Mami boleh pilih dulu nih. Oh, langsung dipilih ya. Oke. 3 pemenang yang beruntung dan Oke. pertanyaan terbaik untuk bisa Wah, saya dapetin. agak susah nih milihnya karena semuanya bagus-bagus ya mami pertanyaannya ya, tapi mungkin supaya tidak berkecil hati gitu ya pada saat mami sudah bertanya, saya mungkin akan memilih pertanyaan yang selama ini saya jarang temukan ya. Salah satunya yang saya jarang temukan adalah yang tadi, mungkin sebentar ya. Ini Miss, yang apa namanya? Iya, Pola. betul. Ya, yang pola tatanan waktu kebiasaan dari Mesalinda ya. Oke, dari Mesalinda. Ada 3 ya, Miss? Betul, 3 Oke, Miss. ada 3 Satu. dari Mami Mesalinda. Kemudian tadi ini sama, mungkin saya akan memilih untuk yang ini tadi Miss, yang mostly tidak pernah ditinggal oleh pengasuhnya ya. Ini Ibu Yuri, Mami Yuri. Mami Yuri. Mami Yuri. Yang Sama kedua ada yang Mami Yuri. ketiga, untuk stimulus sesuai tumbuh kembang anaknya nih, siapa ini, bapak atau mami ya? Dedi atau mami? Dedi ya? Dedi Priharsono dari Jakarta Tadi Selatan. udah ada 3 pemenang ya Miss ya. Congrats Oke. mami dan Dedi, thank you, dan mohon maaf ya bagi yang tidak menang. Pertanyaan mami sangat bagus-bagus sekali, terima kasih banyak. Oke, nanti untuk nama para pemenang yang udah diumumkan di akhir podcast ini, nanti akan dihubungi oleh tim marketing untuk giveaway yang akan diberikan, seperti itu. Nggak kerasa ya Miss? Iya, Kita udah bincang-bincang selama 1 jam loh. kerasa sih. Karena saya yang jawab pertanyaannya ya. Pertanyaannya bagus-bagus lagi ya Bagus Miss ya. sekali. Itu yang sudah disortir ya. Betul. Banyak yang belum Banyak ya. yang belum gitu ya. Oke. Mungkin dari podcast ini Mami boleh langsung berkunjung datang ke Sunnyville untuk lihat-lihat baik sekolah maupun daycare kami, seperti itu. Atau mungkin belum cukup waktunya, belum sempat nih Miss kerja, boleh lihat di Instagram @sunnyville_preschool. Di situ udah ada juga untuk bio nomor WhatsApp-nya. Seperti itu nih Miss. Lalu kita akhiri aja ya Miss ya. Boleh. Oke. Kita tutup Iya. aja podcast hari ini. Nantikan juga untuk podcast-podcast selanjutnya di minggu depan setiap hari Jumat jam 3 sore. Acaranya gratis. Jadi Mami, Dedi, mungkin ada juga Neni atau siapapun kerabat yang mau join, boleh banget gitu. Oke, Miss. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh parents yang sudah bergabung. Saya dengan Miss Elsa. Saya dengan Miss Novi. Kami pamit undur diri. See Iya. you. See you on the next podcast dengan Stella Maris. Bye.